Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 Al-Firdaus? Alhamdulillah. Teacher harap kalian selalu dalam keadaan sehat ketika berada di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Untuk itu, silakan dipersiapkan terlebih dahulu buku serta alat tulisnya. Kali ini kita akan belajar pada subtema 1 sumber energi, pembelajaran 4, 5, dan 6 bersama dengan Teacher Laila. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini kita baca basmalah terlebih dahulu. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya silahkan diperhatikan penjelasan Teacher sambil menyimak bukunya masing-masing. Masih ingat ya anak-anakku? Di pembelajaran kemarin kita telah membahas tentang sumber energi. Ya benar, ada beberapa sumber energi yang berasal dari matahari, angin, dan air. Sekarang kita akan membahas sumber energi lain nih. Yuk simak penjelasan Teacher. Yang pertama ada energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik juga menjadi energi yang dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya, misalkan energi bunyi, cahaya, dan gerak. Manfaat listrik sangat besar sehingga energi listrik disebut sebagai penopang setiap aktivitas. Nah, benda-benda yang dapat memanfaatkan energi listrik antara lain ada televisi, kipas angin, komputer, kulkas, dan lampu. Benda-benda tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, untuk itu, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap energi listrik loh. Nah, masih ingat pengertian hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang diterima setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kamu tidak akan memperoleh hak sebelum melaksanakan kewajiban. Nah, salah satu bentuk hak dan kewajiban terhadap energi listrik yaitu pada penggunaan televisi. Penggunaan televisi yang sesuai kebutuhan merupakan tindakan bentuk hemat energi listrik. Hemat penggunaan energi listrik juga akan menghemat pajak pembayaran listrik. Nah, membayar pajak merupakan kewajiban dari setiap warga negara. Kemudian berikutnya ada minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Nah, minyak bumi adalah sumber daya fosil yang diperoleh dengan cara ditambang. Minyak bumi berupa cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar dan berada di lapisan dasar bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup dalam waktu sangat lama dan melalui proses yang sangat panjang sekitar 300 sampai 350 juta tahun. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, minyak bumi harus digunakan secara tepat dan hemat. Nah, ada beberapa hasil pengolahan minyak bumi yang sangat beragam dan bermanfaat. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi yang pertama ada LPG, Liquefied Petroleum Gas. Nah, LPG merupakan salah satu produk hasil pengolahan minyak bumi berupa gas cair. LPG umumnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga. Yang kedua, ada bensin. Bensin merupakan salah satu produk hasil olahan minyak bumi yang sangat banyak dikenal masyarakat. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. Yang ketiga ada kerosin. Kerosin atau minyak tanah merupakan cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Untuk saat ini, kerosin sulit ditemukan keberadaannya, sehingga perlu upaya melestarikannya agar tetap terjaga dan dapat dinikmati di masa mendatang. Berikutnya ada solar. Solar umumnya digunakan sebagai bahan bakar untuk pembakaran pada mesin-mesin diesel, baik mesin kendaraan maupun industri. Nah, sifat umum solar yaitu tidak berwarna atau sedikit kekuning-kuningan, tidak mudah menguap pada suhu normal, memiliki kandungan sulfur yang tinggi apabila dibandingkan dengan bensin dan kerosin. Yang kelima ada aspal.
Aspal bersifat kental dan melekat, berwarna coklat hitam, tahan terhadap air, mengandung sulfur, oksigen, dan klor yang sangat tinggi. Fungsi utama aspal sebagai bahan pengikat dan pelapis permukaan tanah yang penggunaannya dicampur dengan senyawa lain. Kemudian ada aftur, aviation turbine. Aftur merupakan bahan bakar untuk pesawat terbang yang menggunakan mesin turbin. Aftur memiliki warna bening hingga kekuning-kuningan. Aftur memiliki kualitas bahan bakar yang lebih baik daripada alat transportasi darat umum. Nah, yang terakhir ada Avgas Aviation Gasoline. Avgas adalah bahan bakar minyak yang dibuat khusus untuk mobil balap dan pesawat tempur. Avgas diperoleh dari hasil pengembangan bensin. Avgas memiliki kandungan timbal yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, untuk itu ada hak dan kewajiban manusia terhadap bahan tambang. Nah, salah satunya yaitu pada bensin. Bensin dapat menjadi langka apabila digunakan secara tidak hemat. Apabila di rumah ada kendaraan bermotor, jangan terlalu sering menggunakannya. Jika akan berpergian ke tempat yang dekat, bisa dengan jalan kaki. Hal tersebut merupakan bentuk dari kewajiban terhadap kelestarian sumber daya alam tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam. Nah, tadi ada sumber daya alam berupa bahan tambang. Sekarang sumber daya alam yang ada di Laut Indonesia. Apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia juga tersimpan di laut loh. Laut merupakan sumber daya penghasil ikan dan berbagai jenis hewan laut seperti kepiting, udang, cumi-cumi, dan lobster. Nah, ada beberapa wilayah laut Indonesia yang merupakan kawasan minyak bumi yang sangat potensial. Jadi laut Indonesia tidak hanya sebagai sumber penghasil ikan dan jenis hewan laut, tapi juga sebagai kawasan minyak bumi loh. Jadi jangan sampai dilupakan ya. Nah, mengingat terkait dengan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia, tanah Indonesia itu sangat subur. Hal ini dibuktikan dengan hasil kekayaan alam yang melimpah. Tidak hanya di laut, tidak hanya bahan tambang, masih banyak yang lainnya seperti hasil pertanian, perkebunan di Indonesia. Nah, kekayaan alam Indonesia tersebut diabadikan melalui berbagai bentuk karya seni loh. Salah satunya ada pada lagu tentang kekayaan alam yang berjudul Memandang Alam. Nah, untuk itu kita akan belajar bagaimana menyanyikan sebuah lagu. Dalam menyanyikan lagu, kita harus memperhatikan yang pertama yaitu tempo. Tempo yaitu cepat lambatnya lagu. Tempo dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, sedang, dan lambat. Yang kedua, ada artikulasi, yaitu cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi. Artikulasi harus jelas sehingga pendengar benar-benar mengerti dan memahami isi lagu yang dinyanyikan. Dan yang terakhir ketiga, ada pembawaan. Pembawaan yaitu cara penyanyi membawakan sebuah lagu. Untuk dapat membawakan lagu dengan baik, penyanyi harus memahami dan menjiwai isi lagu tersebut. Nah, anak-anakku, kalian juga dapat membantu melestarikan sumber energi yang ada di bumi. Salah satu bentuk upaya yang dapat kalian lakukan yaitu dengan membuat kampanye sebuah poster terkait dengan sumber energi. Nah, contohnya ada pada 2 gambar yang kalian lihat. 2 gambar tersebut merupakan contoh bentuk poster tentang hemat energi. Nah, itu merupakan bentuk usaha yang dapat kalian lakukan sebagai seorang siswa. Oke, bagaimana anak-anakku? Apakah masih ada yang bingung atau mungkin ada yang ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Alhamdulillah tidak ada ya, berarti sudah paham semua. Nah, untuk itu teacher punya tugas. Yang pertama, silahkan anak-anak membuat poster tema hemat sumber energi. Buat dengan sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Bisa dibuat di kertas karton atau mungkin kertas gambar. Nah, jangan lupa pula diwarnai. Yang kedua, silahkan mengerjakan LKS halaman 26 sampai 27 poin A dan poin B.
Kemudian jangan lupa tugasnya difoto dan dikirim ke Google Drive Al-Firdaus. Pesan teacher, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, setelah ini, segera selesaikan tugas yang telah teacher berikan tadi ya. Dan jangan lupa silahkan dicatat materi penting yang telah teacher jelaskan di buku catatan masing-masing. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga kita segera bertemu di dalam kelas. Semoga materi yang teacher sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.